Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi komputer perbankan syariah. Adapun pemateri yang pertama, saya sendiri Deswisa Putri, pemateri kedua Arya Dwi Pangestu, dan pemateri ketiga Yulia Deni. Baik, adapun materi yang di sini, yang pertama perbankan komputer dan teori praktikum. Adapun poin dari perbankan komputer dan teori praktikum di sini yaitu pengenalan komputer, sejarah komputer, dan pengertian komputer. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengenalan komputer. Adapun pengenalan komputer di sini, komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak sekitar pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu software mendapatkan kemajuan yang fantastis. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah meminimalisasi pemakaian pena dan kertas. ICT telah menjadikan istilah virtual semakin akrab dengan kegiatan perkantoran modern. Kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat dan membuat laporan sekarang ini telah berbasis ICT. ICT telah mengambil alih fungsi dari alat tulis. Adapun materi selanjutnya yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer di sini ada dua generasi. Yang generasi pertama dari tahun 1946 sampai 1959. Untuk generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Untuk generasi yang pertama, pada tahun tersebut dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Adapun generasi yang kedua, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Adapun pengertian komputer di sini, definisi dari kata komputer juga mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan, budaya, disiplin suatu ilmu dan latar belakang keilmuan seseorang, seperti ilmu komputer. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian digunakan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan kepadanya. Istilah hardware, komputer atau perangkat keras komputer merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan dan dilihat. Software komputer atau perangkat lunak komputer merupakan kumpulan instruksi atau program untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengelola atau memproses kumpulan instruksi atau data yang diberikan. Brainware merupakan seseorang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Materi yang kedua ialah mobile banking, biasa disingkat dengan m-banking, merupakan transaksi perbankan melalui media handphone, baik dalam bentuk aplikasi m-banking atau aplikasi bawaan operator seluler. Di sini saya akan menyampaikan juga manfaat tentang internet banking dan mobile banking. Yang pertama ialah praktis, tidak perlu membawa dan menghitung uang tunai, dan aman menggunakan PIN atau kode rahasia. Yang kedua di sini itu memudahkan transaksi non finansial
dan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang bank, namun cukup menggunakan perangkat telepon seluler ataupun perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Contoh dari transaksi non finansial dan transaksi finansial ialah transaksi finansial itu info saldo, info mutasi rekening dan lainnya. Contoh dari transaksi finansial itu transfer antar rekening atau antar bank, pembayaran tagihan telepon atau listrik, pembelian pulsa dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang internet banking. Internet banking merupakan fasilitas yang dapat dinikmati nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet kapan saja dan di mana saja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang Android. Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis lunak yang mencangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Beberapa pengertian lain dari Android yaitu yang pertama Android merupakan platform terbuka bagi para pengembang atau programmer untuk membuat aplikasi. Yang kedua, Android merupakan sistem operasi yang dibeli dari Google oleh Android. Tertentu dalam membuat aplikasi dan secara sederhana bisa dibuat tanpa melukiskan kode program. Yang tiga, Android bukan bahasa programan, tetapi hanya menyediakan lingkungan hidup atau runtime environment yang disebut DVM atau Delphic Virtual Machine yang telah dioptimasi untuk alat drive dengan sistem memori yang kecil. Yang berikutnya, App Tunkable. App Tunkable adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android yang berbasis Visual Block Programming, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi tanpa melakukan coding. Visual Block Programming maksudnya adalah dalam penggunaannya user akan melihat, menggunakan, menyusun dan memblok yang merupakan simbol-simbol perintah dari fungsi event handler tertentu dalam membuat aplikasi, dan secara sederhana bisa membuat tanpa melalui. Yang berikutnya, Ribbon. Ribbon adalah cara bagus untuk membuat atau memahami perubahan antara Microsoft 2003 ke Microsoft 2010. Ribbon menggagas semua informasi dalam versi sebelumnya dari Microsoft Office dan dengan cara garis streaming lebih visual melalui serangkaian tab yang mencakup berbagai fitur program yang sangat besar. Sekian materi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua